Oke, selamat malam. Sudah pada join? Sudah pada join? Oke, selamat malam ya. Sebelum kita mulai kuisnya, absen dulu ya, sebentar. Oke, saya absen. Rido Renando. Rido hadir? Hadir Pak. Arif Budiman. Arif Budiman. Hadir Pak. Hadir ya. Edwin. Hadir Win? Hadir Pak. Ya. Sorry Hadir ya. Pak. Saya agak serak mungkin, kurang denger ya. Lagi sariawan. John Indekon. John. John. Juliantio. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Roma hadir? Hadir, Pak. Oke. Hengki? Hadir, Pak. Richie? Hadir, Pak. Richie pardon. Hadir ya. Elbet? Elbet? Elbet San? Harley Fernando? Hadir Pak. Hadir ya. Tofen? Hadir? Hadir Pak. Hadir. Oke. Halo Pak. John hadir Pak. Kita lihat tadi Pak. Apa? John hadir. John hadir ya? Ya. Oke. Tri Susanti. Hadir, Pak. Hadir ya. William Ali. Hadir Pak. Raka Prasetya. Raka hadir. Hadir, Pak. Di rumah, Cek. Amelia Putri. Amel. Hadir, Pak. Ya. Novianto. Hadir. Ya. Hindrawan. Hadir Pak. Hadir. Oke. Jose Manuel. Hadir Pak. Jose. Hadir Pak. Oke. Permisi, Pak. Albertson Ya. hadir, Pak. Sorry. Siapa? Albert. Albert, Pak. Ya, oke. Dan Ditya? Hadir, Pak. Hadir ya. Vincent? Hadir Pak. Hadir. Oke. Stephen? Hadir, Pak. Ya. Jevin? Hadir Pak. Oke. Julian Adi Saputra? Hadir, Pak. Oke. Calvin? Hadir Pak. Oke. Vera? Hadir, Pak. Oke. Tommy? Tommy hadir? Hadir, Pak. Ya. Ferdinand? Hadir, Pak. Oke. Joyce? Hadir, Pak. Akbar? Akbar? Hadir Pak. Hadir Ya. Pak. Henley? Hadir Henley? Hadir Pak. Ya. Juven? Juven? Heri Johan? Heri Johan? Stephen? Hadir Pak.
Steven hadir. Nelson, Hadir, Pak. kalau temennya hadir minta tolong diituin ya, dibantu dibilangin. Kevin Antonio. Kevin? Michael Angelo? Hadir, Pak. Hadir ya, Michael. Oke. Ron? Hadir, Ron Pak. Jeffrey? Hadir. Edo? Idoli? Andrianto? Hadir, Pak. Hadir. Stella? Stella? Novita Chris? Hadir, Pak. Oke. Stephen Salim? Hadir, Pak. Isu? Hadir, Pak. Audrey? Hadir, Pak. Sunianto? Hadir, Pak. Apa yang belum hadir? Juven Gautama, William Ali, Ferdinand, Edwin, William Ali. Stella, Edo, Kevin. Itu hadir, Pak. Edo hadir ya? Hadir. Oke. Kevin Antonio, Juven hadir. Heri Yohan hadir ya? Kevin sama Stella. Oke. Nanti infoin aja ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk kuisnya saya kasih 2. Mau demo project, saya cek satu-satu, saya detailin, saya nilai, atau saya kasih case study, Anda kerjakan per kelompok, nanti kumpul ke saya. Pilih mana? Kuisnya pilih mana? Silakan. Dua-duanya gampang. Ferdinand, dua-duanya gampang ya. Pak, case study saja. Oke, nanti saya kasih case study, Anda kerjakan, Anda kumpul. Pak, saya mau demo project saya aja lah Pak. Nanti Bapak nilai cek satu-satu, errornya di mana, kurang apa-apa yang perlu tambahin. Oke, bisa. Oke, silakan pilih yang mana. Ayo tentukan. Kalau saya sih terserah Anda ya. Anda mau, Pak, saya case study saja gitu. Oke. Kalau untuk kumpulnya, kalau case study itu ini ya, sekarang Jumat, Sabtu, Minggu deh, Minggu malam jam 12. Pilih mana? Kalau mau case study sekarang Jumat, Sabtu, Minggu saya kasih waktu 2 hari. Tapi kalau Pak saya mau cek project, boleh. Case study ini saya kasih ini, itu nanti saya kasih kasus, terus kasus ini nanti diselesaikan, buat aplikasi, terus didemoin, buat aja kayak screen recorder ya, jalannya aplikasi, nanti kumpul sama source code, ya udah selesai. Isinya buat satu table saja. Ini ya, satu kelas. Mana suara yang terbanyak itu kita ambil. Ya, jadi isinya dikerjakan per kelompok. Pilih mana? Silakan. Ayo Stephen Salim, mau demo project, saya cek satu-satu errornya di mana, bugnya di mana. Jalanin, nanti saya minta ini dikerjakan atau kasih case study. Ya, buat saya dua-duanya gampang. Terserah Anda semua. Suara terbanyak kita ambil. Silakan. Pilih mana ya?
terserah sih, kalau Pak mau nyantai saja, case study saja boleh. Ya. Atau Pak, saya mau demo program, mau sekaligus cek error saya atau kekurangan saya Pak untuk projectnya juga boleh, nggak masalah buat saya. Dua-duanya sih gampang gitu. Kan ngerjakannya per kelompok ya. Buat satu tabel kok, nggak banyak. Silakan, pilih mana? Case study atau cek project. Kalau mau cek project, oke, silakan kita cek satu-satu. Kalau Pak case study aja deh. Case study kan sudah kan, baru habis absen. Kita say goodbye, udah kerjakan ya projectnya, nanti dikumpul. Silakan, pilih yang mana? Ayo perwakilan per kelompok, silakan komen. Ya. Silakan. Amelia, case study atau kelompok? Mel. Halo? Silakan. Atau diketik juga boleh ya. So, kita tentukan. Oke, lagi berunding. Ya, silakan juga ya kelompok Ferdinand, terus kelompok Taka, kelompok John. Ya, oke, ya. John Gotama hadir ya. Terus kelompok Juven, William Ali, dan lainnya silakan Anda berunding. Kalau case study gampang ya, kerjakan aja. Case study saya minta cuma satu form kok, nggak banyak. Ya, Anda coblos 1 atau coblos 2 ya. Silakan, ini berunding. Silakan berunding ya. Dua-duanya gampang. Oke. Saya pengennya, karena kan sudah bagus semua ya. Ya, kita pengennya satu kelas A semua ya, minimal B lah gitu kan nilainya kan. Jadi Anda buat projectnya itu perfect ya. Karena sampai chapter 1 sampai istilahnya 15 ini ya 3 SIP A good ya, bagus, sangat bagus, responsif dan lainnya. Cuma kekurangan pandemik ini ya, kita nggak bisa di kelas lebih enak lagi gitu kalau kita di lab maksudnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Silakan coblos 1 atau coblos 2, case study atau project. William Ali, jangan lama-lama. Kita tentukan ya, Pak, saya case study. Oke, saya kasih case study. Kita say goodbye, udah selesai. Nanti minggu malam paling lambat jam 12 kasih videonya, rekamannya kasih ke saya. Sama projectnya udah selesai. Terus mau demo project, boleh ini perbaiki, perbaiki lagi. Videonya kasih ke saya, apa yang kurang udah selesai. Sama-samanya enak kok. Ya. Pilih mana? Silakan. Karena kita ini ya, kelas demokratis. Suara terbanyak itu yang menang. Bukan saya yang menentukan harus case study ataupun project itu dari kelompok masing-masing Anda. Gitu, kelompok mayoritas. Karena saya sebagai istilahnya hakimnya ya. Mau A atau mau B, gitu, yang ngasih kokinya. Silakan. Ayo. Oke, kelompok Ferdinand demo project. Kelompok yang lain silakan. Perwakilan. Nanti soal terbanyak kita menang ya. Oke, kelompok itu demo project. Kelompok Jose Manuel ya, demo project. Silakan yang lainnya. Kalau kelompok semua demo project, next. Ayo kita lanjut. Dua lagi. Ayo. Dua lagi, kalau satu lagi ada kelompok demo project, berarti demo project yang menang. Berarti kita langsung demo project.
kelompok Amel atau kelompok yang lain, silakan. William Ali case study. Ya, kelompok Amel dongle project. Oke? Ya, baru dongle. Oke, Vin hadir. Oke, sip. Hadir ya. Oke ya. William, sorry karena suaranya kecil ya, jadi tidak menang. Oke. Jadi untuk kuisnya saya mengikuti suara terbanyak, jadi demo project kita cek satu-satu apa yang kurang, berarti supaya tahu, oh rupanya project saya kurangnya seperti ini ya. Kalau saat ini kita di kelas, saya bisa tiap hari ya, tiap pertemuan ya, cek. Tapi karena berhubung keadaan kayak gini kan nggak bisa. Oke. Siapa dulu mau sharing projectnya? Saya cek satu-satu. Silakan. Kelompok siapa dulu? Kelompoknya sharing project. Terus anggotanya ya, siapa aja gitu. Oke, Steven silakan. Yang paling bagus duluan ya, kelompok Steven. Ayo. Silakan Steven, share screen. Kelompok yang bagus duluan. Yang paling bagus duluan kan? Oke, coba Steven jelasin ya. Tunjukkan suara gegahmu. Selamat malam Pak dan kawan-kawan sekalian. Jadi Ya, kan malam. saya kalau nggak salah pernah kasih Bapak lihat proyek kami. Nah, saya tahu sih apa yang kurang, tapi ya gini lah. Sementara ini kan kami udah ada paling tidak homepage yang masih pakai template. Ini kan masih belum ada sempat untuk ganti dia punya kata-katanya. Baru ya kan kita udah ada login, udah ada untuk register. Lalu kalau misalnya untuk forgot password, mau tukar password pun bisa. Login kan, nah kan kita ada dua tipe user, member satu, admin satu. Sementara ini saya cuma setting kayak kalau misalnya saya sebagai admin masuk, dia langsung bawa ke dashboard. Ini dashboard untuk admin, jadi kayak ini homepage-nya admin. Ya, ada kayak untuk itulah tambah mobil segala macam. Coba tambah mobil. Tambah Steven. Namanya apa Pak? Sama dengan namanya sama ya. Kalau gitu, inilah. Ya, ini aku ada buat agak beda ya. Jadi kalau misalnya saya tak ada taruh image kan Pak di sini, saya tak ada upload. Kalau misalnya saya create aja, dia punya default image-nya udah ada nih. Jadi kayak no image available. Ini kalau misalnya aku tak ada, saya tidak ada upload image. Tapi kalau misalnya kita ada image kayak di sini. Ada kasihnya ini image yang sekarang dipakai. Tak ada kalau gitu dari ini dulu. Paling tidak kita coba ganti ya, deskripsinya. Coba pakai fast. Jadi kan udah ganti dia punya jadi double ya, atau yang nimpa yang data sudah ada? Steven? Update dia punya yang sebelumnya punya. Berarti kalau seandainya contohnya kan ada Mustang GT, terus saya masukkan lagi Mustang GT itu, jadi yang data yang lama itu ke update ya? Enggak, yang itu kan dia punya database kan baru, jadi kayak coba. lama lah. Maaf Pak, no responding dia.
Nanti kita balik ke sana lagi lah. Tapi sementara ini kan kita Coba ada masukin 5 lagi, nih. coba tambah satu lagi BMB. Tapi nggak usah pakai Emacs ya. Tulisannya sama yang sudah ada. Iya. Mustang GT ya. Sport Nah, car Mustang baru gitu dia. juga. Hmm. Ini aku create sama persis dia punya itu. Nih. Coba. Kenapa bisa double gitu, Steven? Karena ini kan saya tambah mobil yang beda. Saya tambahnya kayak mobilnya yang beda, maksud tuh. Ini kan Gitu. kayak tambah mobil untuk kayak mobil yang kita ada yang beda maksudnya. Berarti ini ID-nya beda ya. Contohnya kalau saya hapus satu, harusnya satu masih ada. Iya. Coba hapus satu yang terserah. Oke. Oke, sip ya. Sudah. Berarti sudah jelas ya. Berarti ID-nya nggak boleh ada yang beda. Iya. Karena ini Bisa pakai ada yang data yang sama. Oke. ini Terus apa lagi? primary key-nya itu pakai ID. Nah, sementara ID, ini ya? kalau misalnya Auto increment berarti ya, Steven? ya auto increment. Ini yang lama belum diubah. Ini yang kalau misalnya member masuk. Sementara ini saya tidak begitu fokus sama front end-nya. Jadi kayak kemarin saya baru tambahin untuk mereka lihat sama booking aja. Kayak ini home screen ada. Jadi nanti di atas ini nanti ada search-nya, baru di bawah ya mobil-mobilnya. Kalau misalnya kita tengok detailnya itu nanti ya kayak sini gambarnya, habis itu sini ada namanya, jenisnya segala macam. Baru kayak booking. Sementara ini aja sih Pak. Yang bookingnya belum bisa ya, Steven? Belum Pak, karena saya lagi pada saat saya jelaskan ke Bapak ini saya sedang coba kerjain yang buat dia punya jadwal. Jadi ya dalam arti lain bookingnya. Teman sekelompok saya kemarin ada kerjakan. Hanya saja kayak saya masih belum gabungin sama yang ini. Oh, oke, sip. Nggak masalah. Kapan kira-kira bisa demoin? Demoin apa Pak? Yang bisa untuk booking? Bisa untuk booking, yang pasti sebelum UAS lah. Kamis depan ya. UASnya kapan? Kalau boleh tahu ya, saya kurang tahu itu. Minggu depan udah UAS kan? Iya. Tanggal berapa, Steven? Yang saya dengar dari kawan saya sih tanggal 18, Pak. Mulai UAS? Sepertinya, kalau nggak salah hari terakhir UAS. Mulai UAS tanggal 14. Tanggal 14 ya, minggu depan kan? Iya, kayaknya. Saya tahu. Oke, jadi sebelum terakhir UAS harus dikumpul ya. Video sama projectnya, source code-nya semuanya ya, biar saya cek satu-satu. Oke, thank you Steven. Masih kurang ya, tapi nggak apa-apa. Sejauh ini sudah progresnya ya. Oke, next. Anggota kelompoknya juga Steven? Ya Pak. Itu saja. Oke, next. Kelompok siapa? Punya Steven ada beberapa yang kurang ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sebelum UAS harus selesai ya, harus di-send ke email saya. Oke, ke Google Drive. Oke, kelompok siapa? Oke, Joyce, silakan. Nggak masalah, kelompok Joyce ya. Bagi yang sudah presentasi, silakan anggota kelompoknya ya, di-share. Oke, silakan Joyce, jelaskan apa yang... Halo, apakah Bapak sudah mendengarnya? Buat Salah Pak, bentar ya. Jadi depannya begini, sama yang kayak kemarin sih Pak. Oke.
kemarin kan masih jelek itunya. Kemarin yang ini aja sih Pak, kemarin yang kami update. Soalnya kan kemarin tabelnya kecil kan, jadi kami bikin Coba tabelnya udah tambahkan gede. kategori ID 103, Joyce. 103 Pak. Iya. Kategori name-nya snack. Coba klik tambah, add. Coba. Nggak bisa Klik. Pak. Soalnya kan dia udah itu. Udah nggak boleh ya data yang sama ya. Oke, kalau Iya. coba kalau saya tambahkan snack-nya dihilangkan. Snack-nya dihapus ya. Terus kategorinya buat 104. Tambah. Ya kosongin aja, nggak apa-apa. Klik tambah. Harusnya nggak boleh ya. Nggak bisa Pak. Ya. Oke, sip. Terus tambahkan snack. Ya. Klik save, add ya. Wah, ada error. Nggak bisa juga. Ada error Pak. Itu errornya di mana itu? Ya nanti saya tengok lagi ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi sudah tahu ya Joyce, kalau Ya. misalnya primary key harus coba nanti kalau datanya kosong nggak boleh kosong gitu. Oh Oke, iya. oke. Apa yang perlu ditambahkan lagi kemarin? Nggak ada sih Pak, gini-gini aja. Ya gini-gini, apa yang ditambahkan nanti baru? Desainnya Yang Pak, ini cantik. gitu. desainnya belum sih Pak, belum dipercantik. Coba klik transaksi customer, Joyce. Ini Pak. Jadi kalau chat Joyce ntar dia muncul. Yang pernah Joyce isi-isi kemarin. Ya. Oke. Ya jadi Joyce pernah order 2 kali, harganya segini, last ordernya segini. Gitu Pak. Berarti soal 27 bulan 11. Sekarang bertanggal sekarang 12 ya. Iya, oke sip. Oke, terus apa lagi? Gitu. Reportnya Itu sudah ada. Reportnya yang mau sih. Apanya Pak? laporannya sudah. Oh ya, laporannya sudah. Coba lihatin saya. Jadi gini Pak. Udah gitu-gitu aja sih Pak. Iya, mana laporannya? Oke. Belum muncul. Sudah ya. Udah. Gitu. Oke, Yus, sudah bagus ya. Yang penting logiknya sudah paham ya. Oke. Iya. Oke, sudah. Silakan kelompok siapa? Next. Siapa? Habis itu siapa? Kelompok Jose ya. Habis Jose, Hengki. Oke, silakan. Jose Manuel. Halo Pak. Ya, Share halo. screen-nya udah kelihatan Pak? Belum. Oh belum ya. Oh, Iya. bentar ya Pak. Udah kelihatan Pak. Oke. Udah ya Pak. Ah, Kan oke. di pertemuan semalam saya belum sempat kasih lihat yang untuk tampilan user karena kan masih belum connect. Sekarang sudah bisa connect ke yang user punya Pak. Coba, silakan. Gini Pak tampilan user punya. Ini untuk purchase. Ada juga untuk sale. Lalu ada dealer and customer untuk lihat kita punya supplier dan customernya siapa aja.
yang seperti kemarin punya, yang lewat admin, sama ada inventory. Coba yang purchase-nya, coba transaksinya. Contohnya kita purchase dari Pak Saiful, apa namanya ya, Indomie goreng contohnya. Terus kita mau beli kuantitinya 150. Terus kita add, dia akan muncul di sini dan ada subtotalnya juga. Terus misalnya dalam pembelian Bapak ada kasih perusahaan kami contohnya 10%. Lalu kena PPN 10%. Maka ada totalnya segini. Nah, dari total ini kita misalnya membayar langsung. Maka di sini juga ada langsung 0, terus kita save. Pas save dia akan muncul pilihan untuk ngeprint. Di sini kami udah misalnya contohnya kita mau PDF punya, jadi Microsoft Print to PDF. Terus kita print. Terus kita bisa buat nama file contohnya belum kepencet. Transaksi 11, 12, 20, 20. Kita save. Mau dikasih lihat juga nggak Pak bentuknya Pak? Iya, coba lihat PDF-nya. Di mana ya? Oh, di sini. Seperti ini Pak. Kan tadi cuman masuk cuman satu yang di order. Jadi dia cuma muncul kayak gini doang. Cuma muncul satu aja, ada diskonnya PPN sama totalnya berapa. Oke, itu untuk purchase. Sale juga kurang lebih sama seperti itu Pak. Coba sell-nya. Contohnya kita mau sell ke Albertson, terus misalnya kita mau apa tadi, Indomie ya, Indomie. Kan tadi sudah nambah. Sekarang misalnya dia mau beli Indomie 52. Terus di add, terus apa lagi ya? Salah. Cookies, contohnya cookies kita ada 2000. Misalnya dia mau beli berapa ya? 150. Kita add lagi. Totalnya juga pastinya nambah. Terus misalnya kita nggak mau kasih diskon, kita tetap harus isi dengan 0. Terus kita nggak kenain pajak juga. Maka grand totalnya segini, dan kita misalnya dia tuh bayarnya pas langsung gitu kan. Maka dia akan langsung return 0, kita save. Juga bisa print PDF-nya juga. Tampilannya juga sama. Mana ya? Ini yuk. Karena kita udah dia 2, jadi masuk 2 di sini. Oke, bagus Jesse. Oke, logiknya sudah paham ya. Ya. Oke, dah. Ada lagi? Ini buat yang kami punya user sih Pak. Terus untuk yang kami punya admin, kami juga ada nambah fitur. Coba. Oh, salah nama ininya. Oke. Di sini ada transaction. Di sini kita juga bisa lihat transaksi apa saja yang sudah dilakukan. Contohnya untuk yang hari ini di sini kita ada purchase dan ada sale juga. Di jamnya segini, tanggal bulan tahun, tanggal bulan tahun. Kita ada kasih teks berapa, diskon berapa, terus oleh siapa. Terus contohnya kita mau ngeprint. Di sini kami print cuma kasih 2 pilihan, yaitu mau print 3 pilihan, mau print semua, mau print purchase, atau mau print sales. Jadi contoh kita mau print yang purchase, kita pencet print. Sama seperti tadi, contohnya kita ini untuk purchase. Oke. Purchase. Dia akan tampil si master transaction sama kurang lebih sama seperti tadi, dan sudah ada juga jelas ID-nya, type-nya, ID dari kita punya dealer dan customer, totalnya semua berapa, kapan, dan pajak diskonnya.
Ini ada satu tabel lagi masih nggak masuk ke sini, kurang nggak muat. Mungkin kami nanti mau hilangin aja yang ini. Gitu sih Pak. Oke. Sama juga buat yang sales. Kalau mau total juga bisa. Coba total semuanya ya. Oke Pak. Ini Pak yang total. Dia langsung ada purchase, sales, tergantung dengan kapan kita melakukan transaksinya itu Pak. Jadi seperti itu Pak untuk kami punya print. Oke, Jose, sudah bagus ya. Jadi saya tidak banyak komen. Oke, Oke Pak. ya tinggal sedikit aja lengkapin, udah ya, udah istilahnya udah perfect gitu. Oke, terima kasih Jose. Lengkapin di mana ya Pak? Kalau Hah? misalnya ini. Apa? Lengkapin di mananya ya Pak? Ya kan siapa tahu Lengkapinnya ada di yang mau bagian mana lagi dilengkapin Pak? lagi gitu. Ya. Oh, oke Pak. Kalau nggak mau Terima dilengkapin kasih, juga Pak. nggak apa-apa kan. Soalnya kalau Pak saya mau tambahin sesuatu boleh nggak masalah kan seminggu lagi ya projectnya. Oke, next kelompok Hengki. Silakan. Selamat malam Pak. Ya, malam Ki. Oke, Apakah silakan Ki. muncul Pak? Iya. Ya. Oke. Jadi ini adalah page login Oke. kami. Baik, yang kami tambahkan untuk minggu ini adalah untuk rekap transaksi sudah kami perbaiki. Coba dari 1 tahun ini hingga tanggal 30 review. Jadi rekap transaksinya dari tanggal 1 sampai bulan 12, dan ini adalah barang-barang yang masuk dan keluar dari aplikasi kami. Kami juga bisa save dalam bentuk Excel, PDF, dan Word. Kami juga bisa print seperti ini, Pak. Oke. Terus untuk secara fungsinya sama seperti kemarin. Data transaksi masuk, keluar. Kita mulai aja dari data stok ya, untuk melihat penambahan ini. Pertama-tama data transaksi masuk itu adalah di mana kita membeli barang ke supplier. Jadi kita menambah barang kita sendiri. Kita coba PTFG tes. Misalkan 500 ya. Jadi total price itu langsung ada, dan total price ini dapat dari data barang yang bisa kita tambahkan sendiri. Kalau kita tambah, kita tambah harganya, contohnya 5.000. Dan nantinya kita masuk ke data transaksi masuk dan menambahkan, price-nya itu akan sama atau dijumlahin sendiri. Saya ulangin ya yang bagian ininya. Contohnya 500. Kita tambah. Nah, total price-nya akan tambah sendiri. Ketika kita lihat di data stock, untuk ini initial quantity sama current quantity sekarang adalah 500. Jika kita melakukan transaksi keluar atau menjual ke customer, data di data stock itu akan berkurang. Kita contohin. Misalnya jual 200. Ini total price-nya 1 juta, sama seperti yang tadi. Data stoknya akan berkurang 200 sesuai dengan transaksi keluar yang terjadi. Kemudian data supplier ini berfungsi untuk menambah supplier, di mana nantinya ketika kita add,
akan muncul supplier seperti ini. Untuk data customer kami tidak membuatnya karena untuk aplikasi kami targetnya itu penjualannya itu ke masyarakat luas. Jadi sepertinya tidak dapat mendata satu persatu customer yang ada. Rekap transaksi juga manajemen karyawan. Manajemen karyawan itu untuk menambah akun ya, menambah akun contohnya Inky bisa menjadi administrator dan contohnya employee. Nah, nantinya bisa login dengan akun ini. Nah, ini untuk admin ketika logout. Untuk mempercepat saya sudah membuka page untuk karyawan yang fitur-fiturnya sama, tetapi yang dikurangin ada data transaksi masuk karena untuk menghindari tindak kecurangan dari karyawan dan manajemen karyawan, karena sebagai seorang karyawan tidak dapat melakukan penambahan akun untuk menghindari kecurangan yang ada. Secara fitur masih sama, Pak. Kalau ditambah, saya contohkan. Tadinya di data stok ada 300, sekarang menjadi 200. Jadi untuk admin sama user atau karyawan terintegrasi. Itu saja, Pak. Oke, udah bagus ya, Ki. Saya no comment karena ini sudah bagus. Oke, jadi perlu tingkatkan lagi ya, Ki. Maksudnya gini, jangan sampai puas, udah sampai di sini saja. Jadi next kedepannya itu kalau di perusahaan itu banyak dipakai ASP.NET ya. Jadi istilahnya udah langkah pertama untuk suatu saat kalau ada perusahaan seperti perusahaan besar kan manggil atau ada seperti kayak Singapura ya, kebanyakan itu pakai ASP.NET, jadi sudah istilahnya paham untuk logiknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Baik, Pak. Kelompok siapa lagi? Habis Hendy udah habis. Oh, kelompok Kisu, silakan Kisu. Ayo, kelompok Kisu. Silakan, kelompok. Malam Pak, apa streamnya nampak Pak? Oke, silakan Kisu. Oke. Pertama-tama ini page yang admin Pak. Sudah bisa login. Maaf sebentar ya Pak. Database-nya mati nggak? Oke, silakan ya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss, silakan. Oke Pak, ini Pak. Ini dashboardnya dan ini sudah terkoneksi dengan database, cuma untuk chart sama ini belum kami koneksi. Kemudian selanjutnya di admin, jadi sudah bisa nambah admin, misalnya oke, sudah bisa add Pak, juga sudah bisa edit. Oke, dan juga bisa delete. Kemudian ini untuk user, ini nanti berisi data-data user yang sign up. Kemudian ini post.
ini isi data-data post Image-nya masuk. kenapa? Nggak keluar. Image-nya belum, masih ada problem Pak. Soalnya kami untuk homepage usernya dipakai solusi yang berbeda mungkin. Jadi foldernya berbeda Pak. Dia nggak nangkap foldernya Pak. Oke. Sedang kami cari lagi. Kemudian untuk kategori juga sudah bisa di grup juga, misalnya kategori. Oke, sudah bisa. Kemudian bisa delete, juga bisa edit. Ya. Oke, kemudian lokasinya Pak juga sudah bisa klik. Di sini Pak juga bisa edit. Itu juga bisa delete Pak. Oke. Selanjutnya ini bagian homepage usernya Pak. Oke Pak, ini homepage-nya. Lalu ini sudah masuk dari kategori yang table di admin tadi, dan ini juga postnya di post oleh user. Kemudian sudah bisa login. Maaf sebentar ya Pak. Di database ya, jadi datanya ikut terganti Pak. Oke Pak, jadi nanti muncul nama usernya, kemudian untuk ini kategorinya, ini postnya, ini list postnya, kemudian juga bisa cari misalnya kunci, ya bisa cari. Cuman untuk filter sedang kami perbaiki karena masih belum bisa. Kemudian mari kita ke profile. Nah, di profile ini nanti kita bisa add postnya, juga bisa lihat detailnya seperti ini, di detail tiap orang post dari usernya. Oke, kemudian juga bisa diedit misalnya query. Baru maaf Pak, ini masih error. Apa? Ya, biasa itu ya, kalau problem dikit ya, nanti yang penting pas project akhirnya itu sudah oke, yang ada masalah. Oke. Untuk add-nya sudah bisa juga, dan juga sudah bisa dilihat. Kemudian profile juga sudah bisa diedit Pak. Profilnya sudah ya. Jadi ini juga berubah Pak.
kemudian juga sudah bisa lockout. Lalu kalau mau sign up juga sudah bisa, Pak. Misalnya saya buat account saya, Oke, Isu? Sudah? ya sudah. Oke ya, saya nggak ada komen ya, udah bagus. Cuma kurang dikit-dikit yang Emacs itu biasa ya. Namanya juga lagi development kan. Oke, bagi saya udah bagus ya Kisu ya. Oke, selanjutnya kelompok Ferdinand ya. Ya, terima kasih, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Udah nampak, Pak. Oke, jadi ini proyek yang kami buat. Di sini cuma bisa login dulu sebagai admin. Terus kalau kita udah selesai jadi admin, loginnya kita muncul ke dashboard. Ini masih belum ada dikoneksikan dengan database kita. Lalu ini di sini ada master produk. Di sini kita bisa nambahin produk. Sebelum nambahin ini, kalau misalnya masih kosong gini, kita nggak bisa nambahin. Jadi udah divalidasi dulu supaya nggak ada data yang nol yang masuk ke database. Jadi misal saya masukin gini. Nanti udah otomatis masuk ke sini. Oke. Kalau coba klik add lagi, tambah lagi. Udah hilang kan untuk tambah? Harusnya nggak boleh ya. Oke. Sudah tahu ya Ferdinand apa yang perlu diperbaiki ya? Iya, oke, Pak. Oke, next. Wah, harus diulang. Sedih juga. Oke. Lalu di master user juga sama, ada validasinya. Cuma di sini untuk user mereka baru bisa login kalau mereka udah dibuatin akunnya dari admin gitu. Jadi kalau kita butuh akun untuk usernya itu harus minta ke admin dulu. Seperti gini. Kalau di add lagi pasti crash lagi, jadi harus ulang buka lagi kayaknya sih. Cuman bisa double ya. Oke lah. Nanti diperbaiki lagi. Lalu di sini untuk nambahin admin sama kayak user, cuman di sini untuk nambahin admin yang untuk kalau login dia mengakses ke dashboard ini juga. Oke, terus? Oke, lalu ada di sini supplier. Di sini kita untuk nambahin supplier gitu. Misalnya ini. Sementara masih baru add aja dulu, belum bisa update sama delete. Di sini ada untuk report. Jadi misal kita
ngecekkan stok gudang. Kita mau misalnya mengorder suatu barang, kita di sini bisa memilih dari supplier siapa kita, misalnya ini, lalu apa yang mau kita pesan, berapa jumlahnya, lalu tanggal berapa sekarang. Oke. Totalnya masih manual sih. Harusnya otomatis ya, Ferdinand? Iya, harusnya otomatis dari harga jual lalu dikali sama itu quantity ini. Sementara masih manual dulu. Di insert. Sini masuk, baru kita bisa view report di sini. Itu ngeprint juga. Cuman baru gitu sih. Terus, kalau untuk yang user sih, misalnya gini. User baru cuma ngecek aja dia. Kayak gini, tampilannya masih agak kacau dikit lah. Udah. Gitu aja sih, Pak. Oke, udah. Ferdinand sudah tahu ya apa yang perlu diperbaiki kan? Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Habis itu siapa lagi? Next. Siapa lagi? Ada lagi? Oke ya. Berarti kuisnya saya anggap sudah bisa semua ya. Tadi ada beberapa mungkin kelompok yang ada bug sedikit yang perlu diperbaiki. Itu Anda perbaiki ya. Jadi pas UASnya, project Anda sudah oke, semuanya sudah oke, kasih ke saya. Nanti kalau saya ngecek untuk ngasih nilai itu biar, enak ya, biar saya nggak ada bingung mau ngasih berapa gitu, galau kan. Jadi bisa aja langsung bisa contohnya 90, 100 gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk mata kuliah pemrograman basis data, itu kan lebih fokus ke bagaimana untuk logiknya penggunaan database ya, seperti triangle dan lain-lainnya kan Anda sudah paham. Jadi nanti untuk semester depan kan semester 4 itu kan Anda sudah penjurusan. Ya, jadi dari sekarang Anda benar-benar itu pilihan jurusan yang kira-kira saya cocoknya di multimedia. Saya cocoknya di pemrograman. Oke. Jangan ikut-ikut teman. Wah, saya mau ke multimedia sajalah gitu. Karena itu akan menentukan pekerjaan Anda. Kira-kira kalau Anda ngambil di multimedia, Anda harus seperti ini ya. Anda ngambil di programming, Anda, kerjaan saya besok seperti ini gitu. Jadi, pilihlah jurusan yang sesuai dengan keinginan Anda. Kalau seandainya nggak bisa program, belajar program gampang. Seandainya nggak bisa multimedia, belajar multimedia gampang kan. Anda tetap diajarin. Yang penting istilahnya Anda fokus. Oke ya? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan ke-15 mata kuliah pemrograman basis data sampai di sini ya. Mohon maaf selama saya ngajar mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung hati Anda semua. Saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa ya. Oke? Doa saya Anda harus sampai selesai Eskom ya. Jadi jangan putus di tengah jalan. Apapun resikonya kuliah itu memang berat. Sama dengan saya ya. Saya perjuangan S1, S2 itu berat juga, sama gitu, sama-sama belajar. Saya dulu juga kuliah saya bekerja ya, S1, S2. Sama dengan Anda, jadi harus tetap semangat ya. Oke, semoga sukses ke depan dan sampai ketemu mungkin habis pandemik ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di kelas atau say hello, ketemu offline ya. Sukses selalu dan selamat malam ya. Oke, saya tutup kelasnya dan sampai ketemu
kapan-kapan lagi. Oke.